Halo guys, ketemu lagi sama aku Tiger di Diorama Tech ya. Hari ini sumpah potong rambut pendek banget. Aku bilang, "Mas, potong dikit aja." Ternyata desain dikit. But anyway, kita kedatangan satu tamu dari Singapura. Anjay, Singapura, perusahaan Singapura ya. Yaitu adalah Razer. Nah, benda ini yaitu mouse-nya Razer yang namanya Viper V3 Pro. Itu kita tulisannya ya. Viper V3 Pro ya. Nah ini jujur aku belum pernah pakai mouse ini sama sekali. Ya saya disegel juga. Kita dikasih, makasih Razer ya. Tentu saja kita akan review dengan jujur. Emang karena aku tuh sebenarnya nggak yang antusias banget dan nyoba banyak mouse banget. Jadi I hope this is gonna be a good mouse for me gitu. Yaudah, sebelum itu kita opening dulu ya seperti biasa ya. Ya. Minal aidin wal faizin guys. Oh ya, opening juga lupa. Oke guys, ini mouse-nya ya. Itu sekilas dari dari wadahnya ini ya. Ini tuh mouse-nya tuh dia bobotnya cuma 54 gram, tergolong ringan ya. Apalagi kalau kalian suka mouse yang ringan atau yang istilahnya ya, main FPS banget gitu lah ya. Orangnya FPS banget, ini kayaknya bakal cocok banget buat kalian. Terus yang kedua ini ada True Wireless, kelihatan toh? Nah, True Wireless 8000 Hz polling rate. Nah, tadi ini kita sudah istilahnya udah anti lag, bukan anti lag sih, apa jenis ya? Ya anti lag lah istilahnya gitu ya. Yang ketiga sudah menggunakan Razer Optical Mouse Switches Gen 3. Ya, ini akan kita cari tahu nanti ya sambil kita pakai, sambil aku review juga, oke? For the pro experience di bagian sini ini ada gimmick-gimmick ya, mouse, optik, drivers dan lain-lain. Terus ini insert ada ininya, nanti kita buka satu persatu ada apa aja isinya. Bagian belakang cuma kayak gini aja. Ya udah, bagian bawah ya cuma ya tulisan bahasa Cina. Aku nggak bisa bacanya. But let's go, kita opening dulu ya. Kita buka dulu. Oke guys, ini kita udah sama mouse-nya ya. Kita langsung buka aja ya. Ini plasternya dari sini. Susah. Oh gini bukanya, mouse-nya gelimpang coy. Tara. Nah ini hasilnya itu udah dibuka sama tim penulisku ya. Jadi ini nanti kalian juga bisa tunggu review tulisannya di website milik Diorama Suara Merdeka yang tak tulis di sini, dan linknya akan aku sertakan di deskripsi, oke? Nah yang pertama kita dapat apa? Kabelnya Razer, of course ya. Kabel yang braided, panjangnya sudah panjang ya kayak gini biasa. Panjangnya kira-kira ini ya 2 meter lah, ini 2 meter ya cukup banget lah ini buat misalnya baterainya habis, kalian bisa ngecas ini di ruang tamu, mainnya di ruang keluarga gitu misalnya gitu ya. Oh sumpah ini ringan coy, ringan. Ini ringan. Ini mouse ya. Bentuk mouse-nya tuh cuma ya kayak gini, hitam polos. Ini ada logonya, ketoknya nggak hidup logonya ini. Bagian bawahnya ya mouse fit polos sama satu tombol tok, power on off. Power sama DPI, sama tombol DPI ada ya, kelihatan ya? Power sama tombol DPI tok. Sisanya ya cuma ini. Bagian kiri ada tombol ininya, bagian kanan nggak ada, jadi dia tidak ambidextrous ya. Beda sama mouseku yang selalu aku pakai, yaitu Razer yang Viper yang pertama lah, Viper Wireless yang pertama itu, yang beratnya masih 70-an gram, dan ya ini kerasa banget, beratnya beda. Oke, terus kita dapat apa lagi nih? What is this? Ini tuh kayak semacam dockingan ya. Apa ini? Hyper Polling Wireless, tulisannya Hyper Polling Wireless, kelihatan ya. Kata ini biar apa jeneki ya, biar sambungannya itu lebih lancar ya, booster lah istilahnya, booster buat wirelessnya gitu. Oke. Terus kita dapat apa lagi? Ini box kosong. Ini halo selamat datang. Sebentar. Iki mouse nggak pakai anu kok. Bentar ya coy. Kita. Oh dongle-nya ini mosok. Nanti coba aja lah ya, soalnya biasanya dongle yang ku tahu tuh dongle modelnya kayak gini loh coy. Modelnya kayak gini yang ku tahu ya, dongle mouse ya. Tapi ini kok dongle malah kok gini ya. Ya kita coba aja ya. Oke langsung kita masuk ke
trying ya, let's go. Oh ya guys, ini ternyata waktu tak buka ini ada tambahannya ya. Dari dalamnya bukunya ini ada ya ini kata-kata selamat dari jenis CEO-nya ya itu. Nah ini juga dapat mouse gripnya sama ya logonya Razer yang biasa kalian temukan di online marketplace ya. Itu aja sih, nggak ada mouse fit cadangan. Jadi kayak ya just it, let's go. Jadi guys, mouse-nya sendiri ya secara tampilan pertama ya, first impression-nya itu ini bentuknya tuh lebih simple daripada Ultimate ya, Viper Ultimate yang aku punya. Dan dari bobot pun beda, ini jauh lebih ringan. Ini ada di sekitar 54 gram lah. Ini ada di sekitar 74 gram. Kalau dihitung ya kurang lebih segitu. Ini dari ukuran sendiri ya, dari ukuran sendiri tuh ini mirip-mirip banget. Bentuknya tuh mirip, kayak mirip aja gitu loh. Cuma ya ini apa namanya itu desainnya. Kalau yang Razer itu model klik-klikannya itu kayak punyanya Logi ya. Kalau yang ini kan lebih apa namanya tak kayak apa jenis robot-robotan istilahnya gitulah ya. Ini lebih simple. I mean aku lebih suka kayak gini sih karena emang ini lebih simple aja gitu loh. Terus untuk perbedaannya di logonya. Di logonya kalau yang apa namanya itu Viper Ultimate zaman dulu itu dia masih ada warnanya. Kalau sekarang udah nggak ada. Nah hal yang paling gampang diperhatikan itu dari finishing coatingnya ya. Finishing coatingnya itu ini tuh lebih halus, pakai yang halus-halus gitu loh. Jadi kayaknya aku ragu sih kalau ini bakal ngelopek. Jadi harusnya itu lebih awet. Lihat bedanya sama yang Viper punya aku, yang Viper Ultimate. Ini karena dia udah pakai coating warna yang apa namanya tuh. Ini agak kayak kasar-kasar gitu loh modelnya itu loh. Jadi tuh dia lebih gampang ngelopek gitu loh. Loh, ini pemakaian sekitar 2 tahun udah belum ya? Aku lupa ya, sekitar 2 tahun atau 2 tahun atau 1,5 tahun aku lupa. Ini sini udah mulai ngelopek karena sering dipakai. Kalau ini sih model kayak gini harusnya nggak bakal ngelopek sih. Oke gitu. Oh ya guys, di mouse-nya tuh juga ada warna ini ya, apa namanya tuh lampunya ya. Kalau dia misalnya dihidupkan itu baru akan keluar warnanya. Nah kayak gini, ini namanya pairing. Kalau udah putih biasanya itu udah paired gitu loh. Kayak gitu. Jadi ya warna wah namanya itu lampunya cuma ada satu tok di sini tok. Indikator tok sih, bukan buat ya keren-keren kayak gitu. Oke, lanjut. Nah kemudian untuk apa namanya secara dimensi ini ya, tadi udah tak hitung walaupun aku menggunakan meteran rumah ini ya, soalnya aku nggak punya jangka sorong yang digital ya. Jadi tadi udah tak dapatkan hasilnya kurang lebih panjangnya di 12,7 cm, terus lebarnya di 6 cm, sedangkan untuk tingginya itu ada di 4,2 cm. Ini ukurannya tuh bener-bener hampir mirip sama yang Viper ya. Oh ya mungkin aku tambah sedikit tambahan, perbedaannya tuh mungkin ada di bagian sini loh, bagian apa namanya tuh pinggangnya ini. Kalau yang punyanya Viper Ultimate itu kayak agak kayak apa namanya gitar Spanyol gitu ya, sedangkan untuk yang apa namanya tuh punyanya Viper V3 Pro itu dia lebih apa namanya lebih lurus, nggak yang belok banget gitu loh. Jadi secara grip pun rasanya agak sedikit beda ya. Tapi ini lebih apa ya? Istilahnya lebih lebar, grip bagian sininya itu lebih lebar. Kalau yang Viper Ultimate itu lebih tipis. Itu preferensi ya. Cuma nih bagiku sih, aku ini lebih prefer karena secara grip ini lebih antep buat pakai apa ya? Pakai claw grip gitu lah kan, pakainya gini kan. Nek menurutku sih ini lebih antep dan lebih penuh gitu loh rasanya. Nah ini MK ya, momen ketika aku main game pakai mouse-nya Razer V3 Pro ya. Itu enak banget karena mouse-nya ini ringan, ya kan? Ringan, yang kedua gripnya pas buat claw grip gitu. Jadi buat ya kalau kalian main Valorant atau main game-game yang emang dominan ke mouse, ini jujur recommended banget buat dibeli gitu. Oke, kita langsung masuk ke bagian aplikasinya, ada apa aja, oke? Oke, kita masuk ke bagian aplikasinya yaitu di Razer Synapse ya. Ini di sini tombolnya kalian bisa ganti sendiri ya, kecuali right click. Kalau ini di standar ya. Kalau misalnya kalian ganti hyper shift, right clicknya masih bisa diganti lagi ke fungsi tombol yang lain. Saranku sih cuma ganti bagian mouse 5 sama mouse 4 aja sih yang bisa diganti, yang apa perlu diganti gitu nih. Yang lainnya biar ya tetap kayak gini. Terus yang di indikator LED yang ada di dongle-nya itu bisa diganti juga untuk connection status, battery warning gitu. Dan untuk performa ini kalian bisa setting setiap langkahnya ada 5 ya, ada 5 profile di sini yang bisa kalian ganti. DPI-nya ada berapa. Terus polling rate-nya juga kalian bisa ganti sendiri. Jadi setelah aku cari-cari, aku coba-coba secara ya awam aja ya. Ternyata emang polling rate itu fungsinya ada di ini, apa namanya tuh istilahnya speed dari kursornya gitu loh. Jadi kalau misalnya polling rate-nya kecil, itu dengan gerakan kecil
mouse-nya tuh bisa gerak lebih jauh. Istilahnya dia inputnya lebih jarang gitu loh. Nah untuk yang Polling Rate 8000 ini karena dia inputnya lebih sering, jadi geraknya jadi lebih akurat gitu loh. Nah ini berfungsi banget kalau misalnya kalian main game FPS. Kalau kalian ya nggak mau miss headshot things gitu kan ya, ini akan berfungsi banget. Terus ini juga ada kalibrasi, sensitive measure, terus powernya juga ini secara idle ya, wirelessnya kalau misalnya udah idle beberapa menit ntar otomatis. Terus low power mode juga ada nih. Untuk kalibrasi juga ini ada, ini di mousepad-nya nanti kalibrasinya. Nah, kalau kalian misalnya beli mousepad yang harganya cuma 50.000 gitu ya tetap bisa dikalibrasi gitu loh, biar nanti kalau main tuh nggak ada alasan lagi gitu loh. Ini untuk dynamic sensitivity ya, ini ya kalau kalian gerakin mouse-nya ini bakal keluar ininya ya. Ini sensitivity, ini kayaknya nggak perlu diganti banget ya kalau kalian cuma makainya tuh sekedar pakai biasa gitu loh, kayak entusias banget gitu loh. Oke kayak gitu, balik ke studio. Terakhir ya guys, cek sound, klik suara mouse-nya. Oke, matiin dulu. Oke udah mati, ada warnanya. Oke guys, jadi kurang lebih kayak gitu ya reviewku tentang Razer V3 Pro ya. Ini bener-bener musik apa ya, menurutku oke banget buat kalian beli karena emang rekomendasi banget ya. Nanti kalau misalnya kalian pengen review tulisan, pengen baca-baca, kalian bisa itu ya, kunjungi website kami di diorama.suaramardika.com. Linknya tak sertain di deskripsi, bahkan tak tulis juga di sini, oke? Jadi ya kesimpulannya ini recommended banget buat kalian dengan harga sekitar 2,7-2,8. Kalian bisa cari di online marketplace kesayangan kalian. Kalau mau pengen murah lagi ya pinter-pinterlah nyari diskon di sana gitu loh. Ya udah kurang lebih kayak gitu ya. Ini mouse banget dari Razer. Ya udah kurang lebih kayak gitu. Ini aku Tiger, kita bakal ketemu lagi di video lain atau di tempat lain lah istilahnya gitu. Oke, yaudah kita dulu. Aku Tiger, duluan ya. Nalitin guys, walaupun udah lewat agak lama. Cheers, banyak putih tak. Jer, aku ben koyo MMA aja. Bye bye.